Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dahu ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, salawat serta salam tak lupa kita curahkan, ucap puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hingga sampai detik ini kita telah diberikan kesehatan. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya duduknya saya di sini, saya akan menyampaikan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun Gajah, hari Senin, tanggal 2. Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 2 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Lalu ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saat Nabi Muhammad berusia 8 bulan dan kakeknya saat Nabi Muhammad berusia 12 bulan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kelahirannya sangat sekali membawa berkah bagi umat muslim. Seperti saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, cahaya putih yang sangat bersinar benderang muncul dari rumah ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat itu Nabi Muhammad saat lahir tidak ada darah setetes pun atau sedikit pun yang mengenai badan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat Nabi Muhammad lahir, beliau lahir dengan keadaan sujud mengarah kiblat. Lalu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diurus oleh pamannya, tanah yang tadinya kering mendering lalu menjadi subur dan tumbuh rumputan yang banyak, dan kambing-kambingnya yang kurus menjadi gemuk, dan susu unta yang tidak mengalir sama sekali susunya lalu menjadi mengalir deras. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajari berdagang oleh pamannya tersebut, yaitu berdagang buah. Nabi Muhammad berdagang buah oleh pamannya atau membantu pamannya dengan berdagang yang jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jujur jika buah ini basi atau manis atau masam. Beliau berbicara seperti tersebut agar buah tersebut dapat diketahui oleh pembeli tersebut. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah mendapatkan gelar yang bernama Al-Amin, yaitu gelar artinya orang yang jujur atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kelahirannya memang banyak sekali membawa berkah bagi umat muslim. Apalagi seperti ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dewasa dan bertanya kepada suatu kaum Bani Quraisy. Beliau bertanya, puasa apakah yang sedang kalian lakukan? Mereka menjawab, kami sedang berpuasa pokoknya puasa, sedang berpuasa. Lalu Nabi Muhammad
mengikuti puasa tersebut karena Nabi Muhammad adalah seperti beliau, sama-sama nabi. Lalu kaum tersebut membicarakan Nabi Muhammad, lihat orang tersebut tidak memiliki tempat untuk berdoa dan tidak memiliki puasa. Dia mengikuti puasa seperti kita. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan puasa yang lebih indah, lebih bagus dan lebih nikmat. Dan lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini adalah pertama kalinya dan belum ada nabi-nabi sebelumnya yang pernah merasakan ini. Hanya Nabi Muhammad dan para kaumnya saja yang pernah merasakan puasa Ramadan tersebut. Lalu seperti contohnya pula saat Nabi Muhammad mengikuti kiblat mereka mengejek Nabi Muhammad beribadah tidak memiliki kiblat. Lalu Nabi Muhammad mengadu lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiblat tersebut dipindahkan ke arah Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Madinah ke Mekah bersama sahabatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan dari Mekah ke Madinah selalu dijaga oleh teman-temannya hingga saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di dalam gua, salah satu sahabat tersebut digigit oleh ular hingga tidak ingin mengeluarkan suara sama sekali karena takut membangunkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap terbangun karena terkena tetesan air mata sahabat beliau tersebut. Jadi begitulah teman-teman Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang saking menghormati Nabi Muhammad, hingga ada orang yang sangat kejam, ganas, yang waktu itu belum masuk Islam, yang bernama Khalid bin Walid, yaitu adalah orang kafir Quraisy yang sangat pemberani. Di saat itu Khalid bin Walid pulang ke rumah karena mendengar adiknya itu sedang membaca Al-Quran. Lalu Khalid bin Walid pulang ke rumahnya dan benar saja melihat adiknya yang sedang mengaji. Lalu bin Walid memukul wajah adiknya tersebut karena Khalid bin Walid tidak diizinkan memegang Al-Quran tersebut karena Khalid bin Walid saat itu belum wudu. Lalu setelah Khalid bin Walid wudu, beliau membaca surat At-Toha, lalu surat At-Toha ayat 1 sampai 2. Lalu Khalid bin Walid meminta adiknya agar mengantarkan Khalid bin Walid kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Khalid bin Walid mulai masuk Islam dan menyentuh agama Islam. Dan dari situ agama Islam berkembang sangat pesat karena sahabat-sahabat Nabi Muhammad berdakwah biasanya secara diam-diam, bersembunyi, pelan-pelan, dan Khalid bin Walid ini secara terang-terangan dan besar-besaran langsung di tengah-tengah kaum kafir maupun kaum muslimin. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling ditakuti, hingga malaikat dan setan pun menakuti sahabat Nabi Muhammad tersebut, yaitu Khalid bin Walid. Ada pula waktu setan ingin berjalan ke depan, lalu setan tersebut melihat Khalid bin Walid, setan tersebut lari ke belakang dan tidak berani melewati Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW pernah
ditantang oleh kaum kafir Quraisy, "Jika kau memang benar-benar nabi, apakah kau dapat membuktikannya?" Lalu Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membelah bulan yang berada di atas Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dan kaum kafir Quraisy dari saat itu baru mengakui bahwa Nabi Muhammad memang adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.